Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita semua nikmat yang tidak bisa kita nilai satu persatu. Salawat serta salam untuk junjungan kita Rasulullah, Nabi akhir zaman. Diharapkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan harapan kelak kemudian hari kita mendapat syafaat beliau. Sahabat semua, kaji kita kali ini, mengapa orang hidup susah berkepanjangan seumur hidupnya? Kita lihat beberapa orang cukup ilmu, cukup pendidikan, cukup bermasyarakat, cukup relasi, tetapi hidupnya selalu susah. Hidupnya tidak pernah bahagia. Tentu semua ada sebabnya. Apa itu sebabnya? Itulah yang ingin kita kaji siang ini, sahabat semua. Sahabat semua, sebab yang pertama adalah kurang ajar kepada orang tua. Seorang anak, asal awal ilmu yang dia peroleh itu dari orang tua. Kata mama pertama yang dia tahu itu orang tua yang mengajarkan. Kata ayah pertama yang dia tahu itu orang tua yang mengajarkan. Senyum manis pertama yang diajarkan orang tua, itulah yang diketahui sang anak. Selanjutnya anak berkembang, hingga akhirnya mungkin saja ilmunya jauh di atas ilmu orang tua. Namun sikap kurang ajar bagaimanapun tidak bisa diterima oleh agama kita, oleh agama manapun juga. Sahabat sekalian, sikap kurang ajar inilah yang mengakibatkan seorang manusia tidak pernah akan merasakan bahagia, tidak akan merasakan kesenangan. Hidupnya selalu kurang, hidupnya selalu gelisah, dan hidupnya selalu dalam kesusahan. Sahabat sekalian, saya tidak ingin mengatakan bahwa kita harus sependapat terus dengan orang tua. Tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada seorang anak yang sempurna. Orang tua adalah manusia dan anak pun adalah manusia. Sebagaimana galibnya manusia, maka tentu ada kekurangan, baik pada pihak orang tua ataupun pada anak. Perbedaan pendapat antara orang tua dengan anak hal yang sangat wajar, hal yang bisa dimaklumi. Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara orang tua dan anak? Mungkin saja ada perbedaan tempat, sehingga medan kehidupan yang dihadapi orang tua berbeda dengan kehidupan yang sedang dijalani anak. Ilmu yang dimiliki orang tua mungkin saja berbeda dengan ilmu yang dimiliki anak, sehingga mungkin saja ada cara pandang yang berbeda antara anak dan orang tua. Tapi sahabat semua perbedaan itu tidak harus diakhiri dengan kekurang ajaran. Apa susahnya seorang anak memaklumi apa yang diinginkan orang tua? Tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya jelek. Tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya terjerumus pada hal-hal yang negatif. Tinggal sekarang bagaimana cara orang tua menyampaikannya, apa medan yang orang tua sampaikan. Pada tiap orang tua berbeda, dan pada sikon si anak mungkin saja tidak sama. Maka dibutuhkanlah sikap bijaksana bagi anak
untuk memaklumi apa yang keluar dari kata-kata orang tua, tetapi memahami apa maksud sebenarnya dari kata-kata orang tua, memaklumi apa tujuan orang tua. Maka ketika maklum itu sampai, pengertian itu sampai, dan orang tua paham bahwa sang anak tidak membantahnya, insya Allah kehidupan anak akan membaik. Demikian sahabat semua, poin pertama yang membuat orang tidak bahagia, tidak merasa cukup, tidak merasa tenang. Poin yang kedua, teman-teman sekalian, mengapa seseorang tidak merasa bahagia, tidak merasa cukup, hidupnya susah terus, adalah sikap keras kepala, sikap ego yang berlebih-lebihan pada diri seseorang. Dia merasa pintar, dia merasa tahu segalanya, dia merasakan orang lain hanya kecil saja, dia merasa dia sekolahnya lebih tinggi daripada orang lain, dia merasa pergaulannya lebih tinggi dari orang lain. Akhirnya akan ada rasa tidak membutuhkan orang lain. Padahal kita adalah Homo sapien, manusia sosial yang membutuhkan orang lain. Ketika kita ada masalah, kita membutuhkan nasihat orang lain, pandangan orang lain. Apa yang menurut kita bagus belum tentu benar. Apa yang menurut kita benar belum tentu bisa diterima orang lain. Itulah sebabnya kita membutuhkan orang lain. Tetapi pada manusia yang punya sifat kedua itu, semua nasihat, semua masukan, semuanya mereka tolak. Karena sang pemilik sifat nomor 2 ini merasa dia lebih dari segalanya. Akhirnya hidupnya semakin hari semakin susah. Ada kekosongan yang dirasa pada jiwanya, ada kekeringan yang dia rasa yang tidak bisa dipenuhi oleh orang lain. Padahal solusinya sederhana saja. Rendahkan hati, anggap diri sama dengan orang lain. Orang lain masih punya kelebihan yang kita tidak punya. Kita mungkin lebih di satu hal, tetapi kurang di lain hal. Orang lain kurang di satu hal, lebih di hal yang lain. Sikap yang merasa tidak paling super menjadikan kita rendah hati. Sikap rendah hati itulah yang menjadikan bahagia, hidup lebih mudah, bisa diterima di mana-mana, dan kita merasa tidak sendiri. Demikian sahabat, sifat nomor 2 yang menjadikan kita menjadi susah terus-menerus. Sahabat, sifat nomor 3 adalah tidak pandai bersyukur. Begitu banyak nikmat yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita tidak pandai bersyukur. Nikmat yang diberikan kepada kita jauh lebih banyak daripada kekurangan yang kita miliki. Jadi tidak perlu kenyataannya apakah kita susah atau tidak susah, kita kaya atau tidak kaya, kita ganteng ataupun tidak ganteng, kita cantik atau tidak cantik. Yang paling penting adalah persepsi kita mengenai kenyataan itu sendiri. Kita pesek, toh ada pemain sinetron pesek yang bernama Yati Pesek. Dengan kepesekannya itu dia terkenal. Ada yang tidak ganteng jadi bintang film terkenal juga. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah fokus pada kelebihan, bukan fokus pada kekurangan. Sedangkan orang yang tidak pandai bersyukur hanya fokus pada kekurangan. Fokus pada kekurangan hanya akan menjadikan diri kita menderita.
Jika seorang istri fokus pada suaminya, suaminya kurang ganteng, suaminya kurang baik, suaminya kurang memberikan uang belanja, suaminya kurang memberikan rumah mewah, padahal di sisi lain apa yang dilakukan oleh suaminya sudah super. Suaminya baik, suaminya rajin berusaha, suaminya soleh, menjaga kebersihan, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua nilai-nilai positif itu dia lupakan. Dia hanya fokus kepada kekurangan. Orang yang fokus pada kekurangan pada akhirnya akan melelahkan dirinya sendiri. Hujan mengeluh, kenapa hujan terus? Baru saja kemarau sebentar mengeluh, padahal hukum alam ada hujan, ada panas, ada siang, ada malam. Tidak sempurna malam terus dan tidak sempurna siang terus. Tidak sempurna nikmat terus dan tidak sempurna susah terus. Fokus kita pada hal yang positif dan hindari berfokus pada hal negatif. Demikian sahabat, 3 sifat yang menyebabkan kesusahan sepanjang hidup kita. Jika sahabat ingin terhindar dari kesusahan sepanjang hidupnya, maka hindari ketiga sikap ini. Salah-salah kata, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.